Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik. Di hari ini alhamdulillah kita masuk bab yang baru, bab la nafi lil jins, yaitu bait yang 197. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala la allati linafil jinsi, la yang menafikan jins, kata-kata jenis. Kata beliau rahimallah, amala inna ja'al lila binakirah mufradatan ja'atka au mukarrarah. Sangat mudah insyaallah, alhamdulillah. Amalannya inna, ij'al lila. Pada dasar kalimatnya, ij'al amala inna lila. Jadikan amala. Jadi amala itu mansub, maf'ulun bih, muqaddam. Jadikan amalan inna untuk la. Paham kan? Iya. Fi nakiro. Tapi pada nakiro. Tapi pada apa? Nakiro. Itu syaratnya. Mufradatan ja'atka au mukarrarah. Apakah dia datang dalam keadaan mufradah, tidak berulang? Mufradah di sini bukan isi mufrad atau bukan jumlah, bukan mudhaf, bukan. Maksudnya datang dalam keadaan dia sendiri, lanya tidak berulang, au mukarrarah atau berulang. Jadi dia yang penting nakiro setelahnya, makanya dia beramal. Karena yang berulang juga bisa beramal. Dia berarti masih nakiro. Hada huwal qismu tsalits minal hurufin nasikha lil ibtida. Ini jenis ketiga dari huruf-huruf yang menghapus hukum mubtada. Wa hiya la allati fil jins, itu la yang menafikan jenis. Wal muradu biha la allati kusira biha tansis ala istigraqi nafi lil jinsi kullihi. Dia adalah yang diinginkan dengannya, la yang dimaksudkan dengannya tansis, secara pasti, secara nas. Ya. Atas memasukkan penafian untuk jenis seluruhnya. Secara pasti menafikan seluruh jenisnya. Wa innama qultu tansis. Kemudian Ibnu Malik bilang, saya katakan secara nas. Ihtirazan anil lati yaqul isim ba'daha marfu'an, untuk mengeluarkan isim yang terletak setelahnya marfu'. Nah la rajulun qa'iman. Tidak ada laki-laki yang berdiri. Fa innaha laysat nasson fi nafil jins. Ini bukan nas dalam menafikan jins, karena ini bukan ism, bukan la nafi lil jins, tapi nafi apa? Hijaziyah, musyabbah bilaisa. Makanya dibaca rajulun qa'iman, beramal amalan laisa. Iya. Yahtamilu nafil wahid wa nafil jins. Karena bisa saja di sini dia nafikan satu saja. La rajula qa'imun, la rajulun qa'iman, maksudnya tidak ada satu orang yang berdiri. Bukan tidak ada sama sekali laki-laki yang berdiri. Itu ihtimal. Iya, kan dia nafi wahda bisa. Fabi takdiri iradat nafil jins, maka kalau ditakdirkan yang dia inginkan menafikan jenis, la yajuzu la rajulun qa'iman. Dia bilang la yajuz, tidak boleh dibilang la rajulun, la rajula, atau la rajulun qa'iman bal rajulan. Tidak boleh diikutkan begitu. Kenapa? Karena dia kalau begini modelnya, tidak ada satu orang berdiri, bahkan dua orang. Salah kan? Batal menafikan jins. Tidak boleh dibilang begitu. Wabi takdiri iradatina fil wahid. Kalau ditakdirkan dia nafikan hanya satu orang, ya juz, maka boleh. La rajulun qa'iman bal rajulan. Boleh enggak? Kan kalau dia nafikan jins, tidak boleh dibilang la rajula qa'iman misalnya, atau la rajulun qa'iman amalannya kana kan laisa. Terus kalau dia inginkan menafikan jins, tidak boleh bilang bal rajulan, karena batal menafikan jenis kalau cuma dua. Tapi kalau dia inginkan nafikan satu saja,
Yang dia menafikan seorang saja. Berarti boleh dibilang apa? Tidak ada satu orang, bahkan ada dua orang. Boleh nggak begitu? Boleh. Makanya dibilang, saya baca ulang. Fabi takdiri irodata nafil, fabi takdiri irodati nafil jinsi la yajuz. Dengan ditakdirkan menafikan jenis, tidak boleh kalimat la rojulun ko iman bal rojulan. Tidak boleh. Kalau antum mau nafikan jenisnya, karena batal dengan adanya dua. Yang laki-laki. Kalau ditakdirkan yang diinginkan satu saja, maka boleh kalimat la rojulun ko iman bal rojulan. Tidak ada satu orang berdiri, bahkan ada dua orang. Boleh. Karena yang dinafikan cuma satunya yang tidak ada. Dua ada. Wa ammalah hadhihi fahiyalina fil jins laisa illa. Adapun la ini maka dia untuk menafikan jins tiada lain. Laisa illa. Tidak ada lain. Iya. Fala yajuz maka tidak boleh. La rojula imun bal rojulan. Tidak ada laki-laki sama sekali yang berdiri. Bahkan ada dua orang laki-laki. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Karena ini batal. Ya. Wahya ta'amalu amala inna. Dia beramal amalannya inna. Fatansibul mubtada isman laha. Maka dia menasab mubtada sebagai isimnya. Watarfa'ul khobar-khobarun laha. Merupa khobar sebagai khobar untuknya. Wala farqa fi hadal amali bainal mufradati wahyallati lam tatakarrar. Tidak ada perbedaan dalam amalan ini antara yang mufrad yaitu yang tidak berulang. Nahla gulama rojulin qaimun. Kan lanya cuma satu. Wa bainal muqarrarah dan antara yang diulang. Nahla haula wala quwata illa billah. Beramal. Wala yakunu ismuha wa khabaruha illa nakira. Isim dan khobarnya tidak ada kecuali pasti berupa nakira. Fala ta'malu fil ma'rifah. Dia tidak beramal pada ma'rifah. Wa ma warada min dzalika muawwalun binakiratin. Apa yang datang antum lihat ma'rifah, maka dia ditakwil ke nakira. Kaqaulihim seperti ucapan mereka qadiyatun wala aba hasanin laha. Qadiyatun wala aba hasanin laha. Perhatikan itu aba. Masuk padanya siapa? Lana filil jins ma'rifah atau nakira? Ma'rifah akan disandarkan kepada siapa? Hasan. Fatakdir. Maka takdirnya adalah la musamma bihadal ism laha. Tidak ada sama sekali yang dinamakan dengan nama ini. Paham gak jadinya? Jadi bukan Abul Hasan yang dinafikan. Tapi tidak ada sama sekali yang bernama Abul Hasan. Dipahami maknanya. Jadi ditakwil ke mana? Ke makna nakiro. Jadi la abahasan maksudnya la musamma. Itu takdirnya. Sama dengan wahdahu. La syarikalahu. La syarikalahu. Apa? Oh enggak. Kapan? Salah. Kalau itu di hal. Di hal. Contoh di hal kan wahdahu. Ditakwil ke munfaridan. Ditakwil ke munfaridan. Kalau ini contohnya. Wa yadullu ala annahu muamalatin nakirah wa wasfuhu bin nakirah kaqaulika. Di antara menunjukkan bahwasanya dia diperlakukan seperti perlakuannya nakirah adalah sifatnya dengan nakirah. Kaqaulika seperti ucapan antum, la aba hasanin halalan laha. Lihat. Ini halalan sebagai apa? Naat. Naat dari siapa? Aba. Itu menunjukkan dia diperlakukan seperti apa nakiro. Karena naatnya apa? Nakiro. Wala yuftal bainaha wa bainasmiha. Dan tidak dipisahkan antara dia dan antara isimnya. Kan antum sudah tahu kan? Kalau masuk pada ma'rifah, kan wajib diulang lanya dan wajib dia batal amalannya. Kan begitu? Ini menunjukkan dia kan tetap beramal. Berarti bukan ma'rifah. Paham kan? Bukan ma'rifah. Diperlakukan seperti nakiro. Fa in fusila bainaha. Terus ini tadi ya. Wala yufsalu bainaha wa bainasmiha. Dan tidak dipisahkan antara la dan antara isimnya. Fa in fusila kalau dipisahkan bainahuma antara keduanya ulgiyat. Maka tidak diamalkan.
Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la fiha gaulun. Kalau pada selain Quran, kita katakan la gaul fiha, antum akan baca apa? La gaula. Tapi ini apa? Kenapa dibaca gaulun? Dipisahkan antara la bersama isimnya. Selesai. Ini beramalnya. Berarti kalau dilihat dari uraiannya Ibnu Aqil, sebenarnya karena tapi belum dah urut, syarat beramalnya la itu ada 3. Nakiro, iya, atau terletak langsung isimnya setelah nakiro. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Kemudian berikutnya fan nasbu biha mudhafan au mudhara'ah. Wa ba'da dzakal khabarat kurrafi'ah. Wa raqibil mufrada fatihan kala haula wala quwwata wa tsani ja'ala marfu'an aw mansuban aw murakkaba wa in rafa'ta awwalan la tansiba. 3 bait syair ya yang menjelaskan isim yang terletak setelah la, kadang dia mufrad, kadang dia mudhaf, kadang dia syabih bil mudhaf. Iya. Dan kalau dia la-nya berulang, beliau jelaskan. Kata beliau, fang, tadi anak bilang apa? Fanasbu, salah. Fansob biha. Apa nama? Fansob biha. Saya baca tadi apa? Fanasbu. Seakan-akan ada alnya. Ya, enggak. Fansob biha. Nasablah dengan dia. Nasabkanlah dengan dia. Yaitu dengan siapa? La. Mudhafan. Kalau dia isim la itu berupa mudhaf. Ya, kalau isim la itu berupa apa? Mudhaf. Misalnya sahibu ilmin. Masuklah la sahiba ilmin. Masuk. Au mudhara'ah. Bukan atau mudhari'nya, tapi atau yang serupa dengan mudhaf. Mudhara'ah maksudnya musyabbah bil mudhaf. Jadi jangan sampai untuk pahami atau mudhari'nya. Nasabkanlah mudhari'nya, bukan. Maksud mudhari' secara bahasa. Makna mudhari' secara bahasa adalah musyabah. Atau yang semisal dengan mudhaf. Yaitu syabih bil mudhaf. Contohnya toli'un jabalun. Toli'un jabalan. Antum bilang apa? La toli'an jabalan. Nasab. Kan dia syabih bil mudhaf. Wa ba'da dzakal khabar udkur rafi'ah. Setelah itu udkur rafi'ah. Udkur khabara, udkuril khabara. Sebutkan khabarnya rafi'ah. Yang dirofa oleh dia. Maksudnya setelah yang marfu tadi, sebutkan khabarnya yang dirofa oleh la. Ya kan? Wa ba'da dzaka, setelah itu, maksudnya setelah yang mansub tadi, al-khabar udkur rafi'ah. Setelah itu sebutkan khabarnya rafi'ah yang dirofa oleh dia. Yang dirofa oleh dia, maksudnya yang dirofa oleh siapa? Lana pilil jins. Ini di atas pendapat ya. Karena ada yang mengatakan ia merofa khabarnya bukan lana fil jins, tapi alif tidak. Karena la bersama isimnya fi mahalli raf'in mubtada. Maka merofa khabarnya adalah bukan la tapi isimnya dan la-nya. Paham ya? Ini ada perselisihan sebentar akan dikasih tahu. Waraqqibal mufrada fatihan kala haula wala quwwata wa tsani ja'ala. Beliau bilang waraqqibil mufrada fatiha. Iya. Dan yang datang murakkab al-mufrada, ini pembahasan berikutnya di bait 99. Letakkanlah isi mufrad dalam keadaan dia Fatihah. Dalam keadaan dia di fathah. Ya, susunlah kalau dia mufrad, maksud mufrad di sini berarti ma laysa mudhafan wala sabihan bil mudhaf. Susunlah yang mufrad, yaitu bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf,
Fatihah dalam keadaan dia di fathah. Ditakbir dengan harokat itu menunjukkan dia mabni. Kala haula. Seperti la haula. Ini mufrad. Kan dia bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Mabni di atas fathah. Wala quwata. Sementara kalau diulang lanya dibaca wala quwata, belum langsung sambung penjelasannya. Wastani ja'ala marfu'an au mansuban au murakkaba. Sementara yang kedua, jadikanlah dia marfu. Boleh antum baca la haula wala quwatun au mansuba atau mansub. Boleh antum baca la haula wala quwatan au murakkaba atau jadikan seperti yang pertama. Murakkab juga. Yaitu apa? La haula wala quwata. Dipahami ini? Jadi yang pertama kalau antum fathah, yang kedua bisa 3. Marfu, mansub, fathah. Dipahami ya? Ini sudah lewat sisinya kan? La haula wala quwatun, la haula wala quwatan, la haula wala quwata. Iya. Wa in rafa'ta awwala, kalau antum rofa yang pertama, berarti antum baca apa? La haulun. La tansiba, maka jangan dinasab. Berarti boleh 2. Kan tadi 3. Tadi kan rofa, nasab, fathah. Kalau ini jangan dinasab. Berarti boleh rofa sama boleh fathah. Jadi kalau antum baca la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata. Yang tidak boleh apa? Kuwatan. Berarti jadinya berapa semua ini? 5. 5 aja. Itu yang disebutkan di mutamimah, kotur nada, sama semuanya. Iya. Selesai. Kata penulis, la yaklu ismula hadihi min salatit ahwal. Isim la itu tidak lepas dari 3 keadaan. Ini dulu yang ditahu. Al-halul ula, keadaan pertama, ayakuna mudhafan. Dia isim la berupa mudhaf. Nah contoh, la gulama rojulin hadirun. La gulama rojulin hadirun. Itu keadaan pertama. Jadi gulama mudhaf, rojulin mudhaf nilai, hadirun khabar la. Al-halu tsani, keadaan kedua, ayakuna mudhoro'an lil mudhaf. Ay musyabahan lahu. Dia mirip dengan mudhaf, yaitu musyabahan lahu, mirip dengan mudhaf. Wal muradu bihi kullu ismin lahu ta'alluqun bima ba'da. Yang diinginkan dengan adalah setiap isim yang punya hubungan dengan apa setelahnya. Pengertian yang dipilih oleh Ibnu Hisham lebih bagus ya. Apa itu? Mattasola bihi syai'un min tamami makna. Kalau sini kan, kalau Ibnu Malik bilang kullu ismin lahu ta'alluqun bima ba'da. Setiap isim yang memiliki hubungan dengan yang setelahnya. Kalau Ibnu Hisham bilang mattasola bihi syai'un min tamami makna. Apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Iya. Imma bi amal. Iya. Apakah dia dengan datang setelahnya dengan amalannya? Paham kan? Dengan beramal kepada setelahnya. La toli an jabalan hadirun. La toli an jabalan dohirun. Lihat. Beramal. Tolian beramal kepada siapa? Jabalan. Wala khairon min zaidin rakibun. Gimana ini? Wala khairon min zaidin rakibun. Mana dia? Beramal pada siapa? Isim lanya mana? Khairon. Beramal pada siapa? Min zaidin. Itu jar majrur. Kalau rakibunnya apa? Khobar. Wa imma bi atfin. Atau dia dengan diatofkan kepada setelahnya. Itu yang menyempurnakan itu diatofkan dengannya. Ya dah, contoh. Dia tidak beramal tapi diatofkan. Ya kan? Kalau tadi kan beramal. Beramal. Kalau ini diatofkan. La salasatan wa salasina indana. Lihat. Mana istimlahnya? Salasatan. Wa salasina. Apakah salasatan beramal pada salasina? Kan tidak. Cuma diapakan? Diatofkan. Wa yusammal musyabbah bil mudhaf mutawwalan wa mamtulan ay mamdudan. Ini nama lain ini saudara. Tadi nama lain tadi mudhoro'an kan? Kemudian musyabahan. Ini lagi. Dinamakan juga syabih bil mudhaf itu mutawwalan wa mamtulan ay mamdudan. Itu yang dihamparkan. Yang dihamparkan.
Sekarang hukumnya. Wa hukmul mudhaf wal musyabbah bih. Hukum mudhaf dan yang diserupakan dengannya. An-nasbu lafdon kama mutsil. Hukumnya mansub lafadznya. Sebagaimana yang disebutkan. Mansub artinya mu'rab. Mansub. Wal halu tsalits, keadaan ketiga, ayakuna mufrada. Apa arti mufrad di sini? Wal muradu bihi huna ma laysa mudhafan, ma laysa bi mudhafin wala musyabbahan bihi, wala musyabbahan bil mudhaf. Apa yang bukan mudhaf dan apa yang menyerupai mudhaf. Fa yadkhulu fihi al mutsanna wal majmu'. Maka masuk pada yang isim mutsanna dan jama'. Yang penting bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Wa hukmul bina ala ma kana yunsabu bih. Hukumnya dimabnikan di atas apa dia dinasab. Paham kan? Litarokubihi ma'ala. Karena dia sudah tersusun langsung bersama la. Dianggap seperti salah sata asyara. Begitu jadinya. La bersama isimnya itu seperti salah sata asyara. Tahu salah sata asyara? Kalimat balasan. Kan mabni ala fathi al juz'ain. Paham? Makanya Ibnu Malik tadi takbir beliau warakkibil mufrad. Jadikan mufrad itu dia seakan-akan sudah tersusun bersama la. Kalau jatuh langsung setelahnya. Iya. Wa sayruratihi ma'aha kasya'il wahid. Dan dia sudah menjadi bersama la seperti satu. Seperti sesuatu yang satu. Fahuwa ma'aha ka khamsata asyara. Ini dia. La bersama isimnya sama dengan kalimat khamsata asyara. Paham kan? 13 antum kan kita bersama 13 sampai 19 itu mabni di atas fathah. La bersama isimnya sama dengan ini. Makanya dia mabni. Walakin mahalluhun nasab. Akan tetapi fi mahalli nasbin isim la. Itu dia. Bila dengan la. Li'anna husmun laha karena isimnya la. Fal mufradul ladzi laisa bi mutsanna wala majmu'a yubna 'alal fathi. Maka mufrad yang bukan mutsanna bukan pula jama' dimabnikan di atas fathah. Li anna nasbahu bil fathah karena nasabnya dengan fathah. Nah la haula wala quwata illa billahi. Wal mutsanna wa jam'al mudzakkar wal mutsanna. Wa jam'ul mudzakkaris salimi wa jam'ul mudzakkaris salimu. Yubnayani ala ma kana yunsabani. Keduanya dimabnikan di atas apa keduanya dinasab. Wahul ya, yaitu ya. Nahu la muslimaini lak, la muslimina lak. Fa muslimaini wa muslimina. Mabniyani litarakubihima ma'ala. Keduanya mabni karena dia sudah tersusun bersama la. Kama bunya rojul litarakubihi ma'ha. Sebagaimana dimabnikan juga kata rojul karena sudah tersusun bersamanya. Wadahabal kufiyun. Pendapat lain ini saudara. Di luar lagi daripada yang sebelumnya. Wadahabal kufiyun. Wazajaj. Ila anna rojul fi qawlika la rojul. Mu'rab. Ini masalah. Orang-orang Kufah berpendapat. Demikian pula Az-Zajjaj. Berpendapat. Bahasanya rojul pada ucapan antum la rojulah mu'rab. Wa anna fathatu irabin. La fathata bina. Bahasanya fathahnya itu fathah mu'rab, bukan fathah bina. Bukan fathah mabni. Cuman masalahnya kenapa tidak ditanwin? Kan begitu lagi. Kan dia dikatakan mabni karena mirip dengan kata-kata yang mabni, yang tidak bertanwin. Wa dhahabal mubarrid. Sementara al-mubarrid berpendapat anna muslimaini wa muslimina mu'raban. Jadi al-mubarrid kalau mutsanna dan jama' mu'rab. Kalau mufrad tidak. Dia mabni. Iya. Wa amma jam'ul muannas salim faqala qaumun. Adapun jam' muannas salim maka kaum berpendapat mabniun ala ma kana yunsabu bih. Mabni di atas apa dia dinasab dengannya. Wahal kasr yaitu kasra fatakul maka antum katakan la muslimati lak bi kasri ta di kasra ta'nya. Wa minhu qauluhu di antaranya perkataan penyair innasyababal ladzi majdun awaqibuhu fihi naladdu walaladzati lisyaibi. Mana dia? Walaladzati. Dimabnikan di atas apa? Kasra. Wa ajaza ba'duhum al-fath. Sebagian mereka membolehkan fathah.
Dia baca apa? La muslimatalak. Dia bolehkan. Wa qul musannif wa ba'da dzakal khabar udkur rafi'ah. Berkata penulis setelah itu khabar sebutkan rofa'nya, ma'nahu annahu yudkarul khabar ba'da isim la. Artinya maksudnya disebutkan khabar setelah isim la marfu'an dalam keadaan dia marfu wa rafi'lahu la indal musannif wa jama'atin. Yang merofanya adalah la menurut penulis dan sekelompok yang lain. Wa inda sibawai ar-rafi'lahu la ingkanas muhamudofan. Maksudnya kalau Sibawai merinci. Kalau Sibawai dia merinci. Sibawai berpendapat yang merofaknya adalah la kalau isimnya berupa mudhof atau musyabbahan bil mudhof. Kalau isimnya berupa mudhof atau menyerupai apa? Mudhof. Itu katanya. Wa in kanal ismu mufradan, kalau isimnya mufrad, isimnya faktalafa fi rafi'il khabar. Maka di faktulifa fi rafi'il khabar, diperselisihkan dalam masalah yang merofa itu khabar. Pada Sibawai ila annahu laisa marfu'an bila. Sibawai berpendapat dia tidak dirofa dengan la. Wa inna huwa marfu'un ala annahu khabar mubtada. Dia marfu sebagai khabarnya apa? Mubtada. Kenapa? Li'anna madhabahu, karena pada dasarnya madhabnya Sibawai anna la wasmuha wa anna la wasmaha, bahwasanya la bersama isimnya al mufrad yang mufrad fi maudhi'i raf'in bil ibtida. La bersama isimnya berada dalam kedudukan rafa sebagai mubtada. Wal ismul marfu ba'dahu ma khabar an dzalikal mubtada. Dan isim marfu setelah keduanya adalah khabar untuk mubtada itu. Paham menurut Sibawai? Walam ta'mal la indahu fi hadis surah illa fil isim. Menurut Sibawai, la tidak beramal dalam bentuk ini kecuali pada isim saja. Cuma ini kayak agak bertentangan. Kalau pada dia yang mudhof atau syabih bil mudhof, la-nya beramal pada isim dan khobar. Sementara kalau pada mufrad hanya beramal pada isim. Khobarnya apa? Tidak. Ini kan agak aneh. Dilihat. Berarti ada satu huruf amal, la amal. Ada satu huruf beramal kadang dan kadang tidak beramal. Iya. Ini masalahnya nanti. Wadahab al-Aqfash ila anna al-khabar marfu'un bila fatakunu la amila fil juz'ain. Al-Aqfash berpendapat bahwa khabar itu diropa dengan la, maka la-nya beramal pada dua bagiannya. Kama amilat fihima ma'al mudhaf wa syabibil mudbih. Iya kan? Wal musyabbah bih. Sebagaimana dia beramal pada mudhaf dan musyabbah bih. Memang pendapat Al-Aqfash insyaallah yang lebih kuat dalam masalah ini. Karena kenapa kita bedakan antara masuk pada mudhaf dan syabih bil mudhaf serta yang mufrad. Nah, ini satu la. Satu la. Wa asyara biqauli, dan ini dipilih oleh Ibnu Malik ya. Yang dipilih oleh Ibnu Malik khabar marfu karena siapa? La. Dari mana kita tahu? Itu syairnya. Wa ba'da dzakal khabarat qurrafi'ah. Setelah itu sebutkan khabarnya yang dirofa oleh la. Yang dirofa oleh la. Iya. Kemudian berikutnya kata penulis wa asyara biqaulihi, bait berikutnya beliau isyaratkan yang ucapannya watani ja'ala, yang kedua jadikan ay ila annahu idza utiya ba'da la wal ism waqi ba'daha bi atif nakirah mufradatan wa takarrarat la. Nah, yaitu kalau didatangkan setelah la isim yang terletak setelahnya la dengan atop nan nakirah mufrad dan berulang la-nya, nah la haul wala quwata. Ini kan ada huruf atop kan? Wa kemudian ada la lagi. Ya juzu fihi ma khamsatu aujuh. Ini sudah di Mutammimah disebut. Boleh padanya 5 sisi. Wa dzalika li anna al-ma'tuf alaih, demikian itu karena yang diatofkan kepadanya imma yubna ma'ala al-fath. Kadang di mabnikan bersama la di atas fathah, au yunsab au yurfa. Nah, ini anehnya juga. Atau dinasab atau di fathah atau di rofa. Fa in bunya ma'al al-fath, kalau dimabnikan bersamanya atas fathah, jaza fitani salasatu aujuh. Boleh pada yang kedua 3 sisi. Al-awwal al-bina al-fath. Sisi yang pertama mabni, yang kedua di atas fathah. Litarakubi ma'al la tsani, karena dia dianggap tersusun bersama la yang
Kedua, watakunu la tani amila amal inna. Maka la yang kedua beramal amalan apa? Inna. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini kalau antum mabni atas fathah. Atani an-nasb. Yang kedua boleh antum baca nasab. Yang kedua, atfan ala mahal ismillah. Diatopkan kepada mahalnya isimlah. Karena mahalnya isimlah apa? Mansub. Watakunu la taniya zaidah. Maka la yang kedua tambahan saja. Bainal atfi wal ma'tuf. Antara huruf atop dan yang diatopkan. Maksudnya antara waw dan setelahnya. La-nya tambahan. Nah la haula wala quwatan illa billah. La-nya tidak beramal sama sekali. Wa minhu qawluhu. Di antaranya perkataan penyair. La nasabal yawma wala kullatan. Tasa'al qarku ala roki'i. Mana dia? Wala kullatan. Dibaca apa? Nasab. Asalit arrofu. Yang ketiga diropa. Wafi salah satu auju. Kalau diropa ada 3 irobnya. Kalau diropa maka ada 3 irobnya. Al-awal yang pertama ayakuna ma'tufan ala mahallila wasmiha. Kalau antum ropa boleh diatopkan kepada mahalnya la bersama isimnya. Li'annahuma fi maudi irobin bil ibtida inda sibawi. Karena dia berada dalam kedudukan ropa karena mubtada menurut siapa? Sibawai. Wahina idin takunu la zaida. Kalau begitu berarti lanya zaida karena wawunya huruf atop. Ini kalau antum baca ropa ini. Asalit yang ketiga. Asani yang kedua ayakuna la tani amilat amala laisa. Boleh juga antum ropa tapi la yang kedua itu beramal amalan lais. Amalan laisa kan meropa isim. Jadi pas kalau bilang la haula wala quwwatun. La yang pertama la nafi lil jins, la yang kedua la nafi hijaziyah. Asalit yang ketiga dibaca ropa ayakuna marfu'an bil ibtida. Dia marfu dengan mubtada lagi. Walaisa lillah amal fi. La tidak beramal sama sekali dan huruf atopnya adalah istinafiyah. Kan dia di Eropa apa? Mubtada. Ini sisinya tidak disebutkan di kitab sebelumnya. Wadhalika la haul wala quwwatun illa billah. Wa minhu qawluhu di antaranya perkataan penyair, hadala amrukumus sagaru bi ainihi la ummali in kana dzaka wala abu. Mana dia? Wala abu. Di Eropa. Wa in nutibal ma'tufu alai, kalau dinasab yang diatopkan kepadanya kalau dinasab yang diatopkan kepadanya jaza fil ma'tuf al aujuh salat al mazkurah, boleh pada yang diatopkan sisi 3 sisi yang disebutkan tadi, anil bina wa rofa wa nasab, yaitu boleh antum bina, boleh antum rofa, boleh antum nasab. Nah, la gulama rajulin walam ro'ata boleh. La gulama rajulin walam ro'ata. Walam ro'atun walam ro'atan. Jelas kan? Boleh. Wa in rofatal ma'tuf alai jaza fitani wajahan. Sekarang. Itu kalau antum nasab ya. Kalau antum apa tadi? Oh itu langsung. Langsung pertama kalau antum fathah. 3 sisi kan? Demikian pula kalau antum nasab. Cuman ini kan bukan lagi la. Bukan lagi la haula. Kalau nasab maksudnya adalah isim lanya mudhaf. Paham beda contohnya? Kalau antum nasab maksudnya isim lanya apa? Mudhaf. Seperti ini. La gulama rojulin. Artinya kita sudah keluar dari pembahasan apa? La haula wala quwata. Tapi kalau dinasab setelahnya diatopkan boleh juga 3 sisi. Ini faedah tambahan dari penulis. Yang kita bahas selama ini kan cuma siapa? Kan cuma la haula. Ya kan? Kuat. Jadi kita bahas selama ini yang punya berapa sisi? 5. Ternyata di antara juga di sini adalah boleh juga la apa? La gulam wala imro'ah. Ini juga berlaku. Ini kan antum tak bilang mabni di atas fathah dah seperti la haula, tapi antum bilang mansub. Ini kan mabni. Demikian pula yang mansub. Gulam rajulin. Kan kalau mudhaf kan mansub. Antum tak bilang mabni di atas fathah. Ininya juga boleh. Kalau antum baca wala gulama, kalau begitu, maka di sini boleh 3. Boleh walam ro'ata, walam ro'atun. Boleh juga. Paham kan?
Ibet. Enggak dibilangi, kan dia mu'rab. Fathah itu kan untuk yang mabni. Iya. Wa in rafa'ta. Wa in rufi'a. Kalau itu wa in nusibal ma'tuf alaih. Kalau dinasab, ini khusus yang mudhaf atau syabibul mudhaf. Wa in rufi'al ma'tuf alaih. Kalau di rofa yang diatofkan kepadanya, yaitu la haulun. Tam. Atau rofa yang diatofkan kepadanya. Maksudnya sebelumnya, jaza fitani wajahan. Maka yang kedua boleh dua sisi. Al-awwal al-bina al-fathi. Boleh antum memberikan di atas fathah, berarti antum baca apa? Antum baca apa tadi? Di lahulun. Kita tidak keluar dulu dari situ. Kalau antum rofa yang pertama, berarti antum baca apa? La haulun wala quwata. Boleh kan mabni yang kedua di atas fathah. Penulis Ibn Aqil tidak lanjut ke contohnya dengan la haul. Seharusnya kan lanjut seperti di Qutun Nada. Paham kan? Seperti di Mutamimah. Kalau belum, yang pertama saja la haul wala quwah. Yang kedua contohnya langsung lain. Nah, la rajulun wala mro'ah. Seharusnya kan kembali saja ke contoh yang tadi. Nah, la haul. Ini kan la rajulun wala mro'ata. Antum baca la haulun wala quwata. La gulamu rajulin wala mro'ata. Ini contoh untuk yang mudah. Jadi antum baca la gulamu. Khusus yang ini di bawah. Ya gulamu, la gulamu. Kan boleh diropakan yang pertama. Yang keduanya walam ro'ata. Boleh. Wa minhu qawluhu diantaranya perkataannya penyair. Fala lagwun wala ta'sima. Lihat. Fala lagwun. Tanwin kan? Ropa. Fala lagwun wala ta'sima fiha. Wa ma fahu bihi abadan mukimu. Mana? Wala ta'sima. Dibaca nasab. Watani sisi kedua ar-rofa. Boleh antum rofa yang kedua. Nah, la rajulun wala mru'atun. Kalau contoh kita la haulun wala quwatun. Wala gulamu rajulin wala mru'atun. Paham ya? Boleh langsung. Wala juzun nasbu litani. Ini yang diingatkan. Maka yang belum bilang tadi di bait syairnya wa in rafa'ta awwala la tansiba. Kalau antum rofa yang pertama maka jangan antum nasab yang kedua. Kalau antum rofa yang pertama, jangan antum nasab yang kedua. Kata Ibn Aqil, wala juzun nasbu litani. Tidak boleh nasab untuk yang kedua. Kenapa? Li'annahu innama jaza fima taqaddama lil atfa ala mahalli ismillah. Karena dibolehkan pada apa yang telah lewat, dia diatofkan kepada mahalnya isim la. Wala huna laisat binasibah. Sementara la di sini untuk yang pertama dia tidak menasab. Kan dia rofa. Itu sisinya. Fayaskutun nasbu. Maka hilang apa? Satu sisi yaitu nasab. Walihada qala al-musannif, oleh karena itu berkata penulis wa in rafa'ta awwala la tansiba. Kalau antum rafa yang pertama maka jangan antum nasab. Selesai alhamdulillah. Ya, masih panjang ini pembahasan, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan besok insyaallah.